sehingga di si master belum merecognize untuk kita membuka absen. Jadi mohon ditunggu dulu. Nah, mungkin beberapa saat lagi. Kalau jadwal yang lain bisa saya percepat, tapi ternyata kalau sudah terschedule di si master agak sulit ya. Tapi tidak apa-apa, nanti sambil menyusul. Nah, untuk materi kita, mungkin saya jelaskan dulu bagaimana rencana materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Kalau secara di dalam ELOC itu sudah cukup lengkap ya. Jadi kita akan membahas nanti dari apa itu philosophy of science ya. Kita akan berangkat dari filsafat keilmuan dulu sebelum masuk ke filsafat ilmu komputer, dan ini nanti kita akan membicarakan semacam apa ya, semacam ranah pembahasan yang tidak terlalu coding, tidak ada codingnya sebenarnya ini, tapi lebih ke arah cara berpikir. Nah, jadi bagaimana nanti rekan-rekan ini memahami bahwa kita sebagai seorang ilmu komputer itu lahir dari sebuah filosofi yang sangat kuat ya dari sisi keilmuan dan juga apa yang sebenarnya kita lakukan. Nah, ini ada satu buku yang menjadi rujukan, ini dari William J. Rapaport ini bukunya bisa di-download, nanti bisa diakses, ini full buku berbahasa Inggris, sangat lengkap, ini menjadi referensi utamanya, nanti akan kita tambahkan dengan referensi-referensi lain dan juga studi kasus yang menarik gitu ya. Jadi sebagai bayangan nanti kita membahas dulu tentang philosophy of science ya, jadi semacam itu. Kemudian nanti kita bisa memahami nanti konteks kita di ilmu komputer itu ada di mana, di konteks keilmuan, cara berpikirnya seperti apa. Nah, kemudian nanti ada computer science itu apa, begitu ya, secara filosofi, secara fundamental keilmuan, begitu. Kemudian nanti kita bicara, kadang ada diskusi ya, debat gitu, science dan engineering gitu ya. Kita itu computer science, tapi computer engineering juga apa enggak gitu ya, atau sebenarnya harus dipisahkan apa tidak. Jadi diskusi-diskusi itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian kita akan bicara tentang frontier di computer science. Jadi kita ingin menangkap sejauh mana sih orang di luar sana atau perkembangan keilmuan di ilmu komputer itu berkembang sedemikian rupa, apakah sudah melampaui batas-batas tertentu atau malah menciptakan breakthrough-breakthrough yang menarik. Nah, ini ada beberapa video yang dibuat oleh mahasiswa yang lalu yang cukup menarik ya, bisa dilihat breakthrough-nya seperti apa. Kemudian nanti kita bicara konsep science itu sendiri, ya, jadi ada science and non-science. Ya, jadi ada juga yang memberi pandangan bahwa ilmu komputer itu bicara masalah science, bisa juga ini bukan science atau non-science ya. Jadi lebih ke arah metode, pendekatan, dan sesuatu yang melingkupinya, begitu. Nah, nanti kita bicara engineering, history, dan kemudian nanti ada beberapa isu yang lain ya, termasuk bagaimana kita memandang algoritma. Jadi algoritma itu apa toh gitu. Jadi ada computation, kemudian ada tool meaning, kemudian algoritma itu sendiri. Mungkin kemudian ada di algoritma itu ada stream ya, ada streamnya Markov, Klein, dan NUT gitu ya, yang cukup major kita pelajari itu bagaimana menjelaskannya. Kemudian itu nanti bisa kita downkan menjadi diskusi mengenai bahwa algoritma itu bisa menyelamatkan dunia. Nah, ini menjadi menarik nanti kita bicarakan. Nah, kemudian nanti juga ada cognitive science ya, karena bagaimana membawa computer science ini ke level yang lebih kognitif ya, karena sekarang areanya sudah masuk ke AI, artificial intelligence dan seterusnya, yang itu sangat berhubungan dengan perihal tentang kognitif ya. Nah, kemudian tentu saja kita bicara mengenai computer ethics ya, kita bicara sebagai seorang scientist, sebagai seorang engineer atau orang yang ada di dalam dunia ilmu komputer, tentu saja kita masih punya pegangan ya, moral etik yang nanti harus kita bahas apa saja yang ada di sana. Nah, kemudian nanti ada juga beberapa hal gitu ya. Jadi ini yang akan kita bicara. Jadi cukup banyak dan unfortunately mata kuliah ini diberi kredit bobot 1 SKS. Jadi hanya berlangsung selama 50 menit ya. Nah, tidak apa-apa menurut saya karena kita nanti lebih banyak sebenarnya untuk materi ini dipikirkan ya, atau semacam diresapi
untuk menjadi landasan. Nah, tujuan dari mata kuliah filsafat ilmu komputer ini sebenarnya untuk memperkuat ya bagaimana cara berpikir atau cara pandang seorang computer scientist dalam menghadapi dunianya sendiri. Jadi mudahnya nanti rekan-rekan ini atau mahasiswa itu ketika mendapatkan materi tentang computer science itu ini bukan hanya sekedar tools ya atau suatu formula tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu saja, tetapi di behind the computer science itu ada sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi sangat bagus ya, penuh dengan rasionalisasi, kemudian kita menjadi berpikiran terbuka, kemudian menerima perbedaan, nanti perbedaan mazhab di ilmu komputer itu juga ada, kemudian ada kubu-kubuan, dalam artian di computer science itu ada, ya sama lah seperti kita di kampus ya, ada yang menyebutnya informatika, ada yang menyebutnya ilmu komputer. Dalam beberapa hal kalau kita head to head kurikulum mungkin persamaannya hampir 70% sebenarnya. Jadi ya hal semacam itu ya. Meskipun yang di sana mungkin lebih mengklaim lebih aplikatif, kita lebih cenderung ke science ya. Tapi nanti akan ada pertanyaan, science dan non-science tadi, science dan aplikasi itu sama apa tidak? Sebenarnya atau hanya berbeda bentuk saja. Jadi semacam itu. Jadi ini yang menjadi menarik ya. Apalagi nanti kalau rekan-rekan mahasiswa yang nanti lulus kemudian nanti bekerja profesional, nanti akan mungkin sudah hilang ya batas-batas seperti science non-science, kemudian computer science dengan computer engineering, karena yang dihadapi lebih problematis yang realistis, sehingga pendekatannya sudah tidak lagi harus sangat identik ya. Jadi ini juga menarik. Jadi sebenarnya mata kuliah ini juga membuka mata kita bahwa kita nggak bisa hanya istilahnya itu, oke, saya orang ilmu komputer, jadi kalau ketemu orang elim misalnya gitu, yang satu departemen dengan kita itu sudah beda tempat atau sudah berbeda, itu sudah tidak bisa seperti itu. Jadi ini salah satu yang nanti diharapkan dari rekan-rekan itu sudah tidak lagi muncul apa ya istilahnya itu kalau bahasa keilmuan tadi itu ada sesi siang itu namanya selfishness di science gitu ya. Jadi kita sangat pede dengan prodi kita, tapi tidak mau membuka diri gitu ya. Ini juga berbahaya sekali. Apalagi sekarang zamannya interdisciplinary atau multidisciplinary. Jadi kita bisa lihat ya sekarang kalau isu artificial intelligence itu sudah jadi makanan semua prodi ya, jadi gitu ya. Jadi sudah dibahas di banyak prodi. Nah, saya juga waktu awal-awal menggeluti big data itu, awal-awal mungkin big data itu orang computer science, tapi sekarang semua orang bisa mempelajari dan bisa menjadi ahli. Jadi ya nggak apa-apa, itu memang begitu sifat dari keilmuan. Jadi kalau kita belajar ilmu komputer ini, kita jadi memahami bahwa sesuatu yang mungkin orang lain bertindak berbeda dengan kita itu, kita jadi memahami konteksnya itu memang lazim gitu. Jadi tidak sesuatu yang harus kita tanda kutip kita protes atau kita lawan. Seringkali kalau kita lihat itu di kampus, kalau diklaim di satu prodi yang lain marah gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini sudah tidak seperti itu. Jadi kalau dalam konteks ini kita nanti memahami sifat dan aspek filosofinya, sehingga kita jadi mengerti gitu ya, mengerti secara utuh kalau kita memahami konteks filosofinya itu, apapun kontradiksi yang muncul itu sebenarnya tidak perlu kita hadapi dengan model tadi ya, pro kontra. Jadi kalau teman-teman di computer science dulu waktu saya membina Gemastik awal-awal itu sering bersaing sendiri antara prodi ilmu komputer, kemudian teknologi informasi dan informatikanya sekolah vokasi gitu. Nah, akhirnya yang terjadi ya kita nggak pernah jadi juara umum Gemastik gitu, karena akhirnya jadi selfish sendiri-sendiri. Nah, begitu kita jadi tuan rumah waktu itu, kemudian kita bikin strategi, oke, semua sudah tidak ada lagi antar prodi, timnya di merge, cara berpikirnya adalah gimana caranya UGM bisa berkompetisi di level nasional, dan akhirnya ternyata bisa. Nah, jadi memang hal-hal semacam itu harus dilakukan. Jadi dan ini sekarang terjadi di mana-mana ya, di level sosial, di level society, di level masyarakat. Jadi kita akhirnya menjadi sangat individualis karena hal semacam itu. Nah, jadi ini salah satu big picture bagaimana filsafat ilmu komputer ini bisa dilakukan. Dan saya meyakini filsafat
ilmu ini tidak hanya di ilmu komputer ya, tapi juga di semua ilmu juga ada. Jadi semacam itu. Jadi kalau boleh dibilang ini sebenarnya mata kuliah sangat penting ya buat teman-teman ya. Jadi ini akan menjadi fondasi dasar rasionalisasi dari yang teman-teman akan pegang nanti setelah belajar di ilmu komputer. Nah, itu kira-kira. Nah, nanti model apa namanya mata kuliah ini mungkin saya menyadari ini tidak bisa use case atau project base ya, tapi lebih ke arah kognitif task ya. Jadi nanti yang akan ditekankan di mata kuliah ini bukan menghafal. Jadi nanti model mid-sem atau final testnya bukan teman-teman menjawab jawaban yang tepat, tapi saya ingin lebih mengeksplorasi pandangan rekan mahasiswa. Jadi jawaban Anda tidak harus sama dengan di slide, tidak harus persis ya. Jawabannya bukan definisi benarnya bukan gitu, tapi ketika kalian bisa menuangkan ya, apa yang dipahaminya itu dengan kalimatnya sendiri, ya, dengan pemahaman sendiri. Karena di filsafat ilmu komputer itu salah satu prinsipnya adalah pada titik tertentu ilmu itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah. Jadi semuanya dianggap benar pada waktunya. Nah, jadi kadang kita punya rumus gitu ya, punya hipotesis sekarang, nah, misalnya, tetapi mungkin belum terjadi karena mungkin belum dipahami. Tapi ketika 10 atau 20 tahun kemudian itu baru terbukti. Nah, itu banyak sekali teori di ilmu komputer yang terjadi seperti itu. Nah, ini yang dimaknai sehingga kita nanti membuka diri untuk hal-hal semacam itu. Nah, sebenarnya nih kalau Pak Dalio yang mengajar itu kalau didengarkan filosofis sekali. Jadi hal-hal semacam mungkin Pak Dalio, mungkin dulu Pak Widodo gitu ya, dosen-dosen senior yang sangat senior di ilmu komputer itu kalau menjelaskan hal ini sangat filosofis sekali. Jadi saya kemarin sempat sit in gitu dan mendengarkan beliau itu cukup anu juga ya, ternyata luar biasa. Jadi semacam itu. Dan ini juga di mata kuliah ini nanti mengajarkan kita untuk tidak terjebak hanya berpikir pragmatis ya. Berpikir pragmatis itu ya kalau teorinya gini ya yang benar itu. Jadi kita nanti mencoba untuk di-trigger untuk berpikir yang lain. Jadi gitu. Jadi kalau bahasa apa ya? Bahasa data atau berita gitu di grup sosial media atau mungkin di berita di TV, begitu kita mendengarkan suatu berita itu ya kita ter-trigger untuk tidak kemudian selalu merespon dengan hal-hal yang kita sukai, tetapi kita mencoba mencari truth-nya atau mencari kebenarannya. Dalam artian konsep kebenaran datanya itu seperti apa? Ada versi yang lain nggak? Ada yang lain nggak dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang kita pikirkan. Makanya orang-orang yang berada di area filsafat itu selalu punya pegangan yaitu what. Nah, jadi kalimatnya itu what gitu atau why. What atau why saya agak lupa. Jadi nanti ada teorinya. Jadi ada teori why. Jadi teori yang selalu menanyakan kenapa. Jadi ketika ada informasi ini kenapa? Kalau kayak gini kenapa? Jadi semacam itu. Nah, itu bukan dalam artian untuk menyaksikan, tapi untuk mengeksplorasi kemungkinan selanjutnya. Nah, jadi itu cara berpikir yang kita lakukan. Nah, kita akan lihat di Philosophy of Computer Science. Nah, nanti yang kita akan coba bahas nanti ini ada di sisi filsafatnya ya. Jadi tentang definisi filsafat itu seperti apa. Nah, filsafat ini agak berbeda dengan teori. Nah, teori itu sesuatu yang sudah proven oleh waktu gitu ya. Tapi kalau filsafat itu bisa jadi sangat belum proven karena memang masih membutuhkan proses pembuktian atau kebenaran. Makanya di sini di filsafat ini nanti ada definisi, ada teori kebenaran. Jadi sebuah filsafat, sebuah teori, bukan teori ya, tapi sebuah pemikiran begitu, buah pikir yang masih dipikirkan, kemudian menjadi kebenaran. Dan kemudian kalau sudah kebenaran maka muncul penemuan. Nah, kenapa penemuan nanti muncul rasionalisasi. Jadi kita tuh sebagai manusia kadang baru meyakini sesuatu itu kalau sudah berada pada level rasionalisasi kita. Dan kemudian ditemukan orang karena kita itu orang yang manusia itu by default membutuhkan bukti gitu ya, membutuhkan bukti. Jadi kalau misalnya kalau saya misalnya peneliti gitu ya, melakukan penelitian, nah itu baru pada level ini kebenaran dan penemuan. Jadi ketika kita presentasi di konferensi internasional, pasti akan ada pertanyaan, ada yang menyaksikan tentang penemuan yang saya hasilkan dan kebenarannya. Dan nanti akan ada pertanyaan, kalau rasionalisasi itu bisa sudah diimplementasikan
di level masyarakat atau di level industri. Nah, semacam itu. Nah, nanti kalau ini sudah breakthrough, nanti jadi teori kebenaran. Jadi ini kayak prosesnya itu kayak mengalir ya dari filsafat, definisi, teori kebenaran, menjadi penemuan dan rasionalisasi, dan bisa kebalikan juga. Jadi semacam proses yang berulang atau iteratif gitu ya. Nah, ini harus rekan-rekan bisa pegang. Ini sebenarnya ini basic dari filsafat ya, dari filsafat itu. Jadi sesuatu yang kita asumsikan, jadi kemudian nanti kita harus mendefinisikan asumsi kita itu. Nah, kemudian jadi kebenaran apa tidak. Kalau benar ya berarti harus ada penemuannya, ada bukti empiriknya, baru rasionalisasi. Rasionalisasi itu berarti terbukti juga di tempat yang lain. Jadi semacam itu. Nah, itu sering kalau kita kita ikuti di apa ya istilahnya itu di mungkin di genre kita ya, semacam pemanfaatan, kalau saya nyebutnya itu natural language processing gitu ya, di sentiment analysis di Twitter. Jadi misalnya ada berita di Twitter mengenai suatu isu di masyarakat begitu, kita nggak tahu tuh akunnya baik apa benar, kemudian kita nggak tahu itu fakta apa tidak, tapi sebenarnya secara saintifik kita bisa menelusuri itu kebenarannya dengan menggunakan sentiment analysis ya gitu ya. Jadi begitu kita rekam reaksinya para pengguna, kemudian kita hitung dari sisi komputasi itu sentiment analisisnya banyak positif, negatif atau tidak, belum tentu yang positif itu sesuai dengan kebenaran. Jadi ternyata pada nge-like, pada suka berkomentar dengan teori, dengan informasi itu, karena memang informasinya itu disukai, hanya karena suka, karena preferensi pribadinya. Nah, tapi begitu semuanya positif, sentimennya positif, tapi ternyata kemudian itu hoax gitu. Nah, jadi akhirnya penemuannya, kebenarannya cancel. Nah, ini sering terjadi semacam itu. Jadi ini adalah suatu teori semacam teori saintifik sebenarnya, itu ya kayak alamiah begitu ya, dan itu akan terjadi seperti itu terus gitu. Sama juga dengan kayak kuliah gitu ya. Jadi dosen itu mungkin baru dalam paparan, misalnya kayak saya ini menyampaikan apa itu filsafat, ya definisi dan teori kebenaran. Tapi penemuan dan rasionalisasi nanti akan dirasakan oleh rekan-rekan sendiri ketika sudah berjalan, sudah berada pada level bekerja secara profesional, baru nanti membuktikan apakah apa yang disampaikan oleh para dosen itu benar apa tidak, berguna apa tidak di industri. Nah, itu nanti semacam itu terus, dan bahkan pada titik tertentu mahasiswa itu bisa menemukan teori kebenarannya sendiri, karena kan sering ya kalau kita lihat di sosial media itu, saya sering ngamatin ada yang komplain itu, mungkin bukan mahasiswa UGM ya, tapi mahasiswa kampus lain misalnya, itu komplain bahwa wah saya kuliah susah-susah tapi nggak kepake di tempat saya bekerja. Nah, sebenarnya mungkin secara secara point to point mungkin benar gitu ya, mungkin tidak langsung, tetapi dengan dia belajar dari yang dilakukan di proses kuliah itu, dia menemukan teorinya sendiri dan akhirnya menemukan penemuan sendiri. Jadi kalau dalam bahasa filsafat, maka kuliahnya itu membantu dia untuk menemukan definisi dan teori kebenaran. Jadi, tetapi memang orang itu sering mengkomparasi bahwa kalau yang saya dapatkan di kuliah A, maka di tempat kerja juga harus A gitu ya. Baru itu namanya matching. Nah, jadi sering terjadi kayak gitu. Bahkan nah, kalau di kampus-kampus luar itu, saya pernah ikut baca buku gitu ya di universitas luar itu, kampus itu tidak lagi berada di level untuk tadi memberi bekal A, nanti di tempat kerja juga A, gitu. Tidak seperti itu. Tapi kampus itu membuat cara berpikir agar si mahasiswa atau lulusan nanti itu punya kemampuan untuk membuat A. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud oleh kampus ya, atau university. Jadi konsep university itu semacam itu. Tapi kalau kita pengen dapat A, nanti kuliahnya juga di kerja juga dapat A, itu tempat kursus. Nanti kayak gitu. Nah, ini yang menjadi penting ya. Nah, menurut saya kita juga bisa melihat itu dari proses yang mungkin rekan-rekan mahasiswa juga alami ya, kuliah sekolah dulu dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, mungkin tidak mungkin menyadari bahwa prosesnya itu yang sebenarnya membuat kita punya daya pikir ya. Jadi itu. Nah, ini banyak sekali, nanti kita membahas ini tuh sudah luar biasa dan banyak sekali. Kalau nanti menggunakan maka nanti kita akan tahu bahwa
hipotesis atau teori-teori yang muncul dari ilmu komputer itu semuanya berasal dari proses ini, proses filsafat ini kalau bahasa saya. Jadi ya gitu. Saya cukup beruntung semester yang lalu diberi tugas untuk mata kuliah ini, jadinya memikirkan apa yang namanya delivery teori dari sistem ilmu komputer misalnya gitu ya, atau di bidang saya di sistem komputer dan jaringan gitu, itu benar-benar sekarang memfokuskan pada ini, memperkuat filosofinya, memperkuat definisi, membekali rekan-rekan mahasiswa dengan konsep berpikirnya, jadi bukan sekedar menghafal atau istilahnya apa namanya ya pengennya tadi ya di tempat kerja nanti dapat A gitu, jadi semacam itu. Nah ini juga harus berbahaya karena kita sekarang ini bukan bermaksud aneh ya, kita memang eranya di kampus merdeka, jadi mahasiswa diberi kebebasan untuk mendapatkan technical skill ya, di luar. Nah tetapi harus diingat juga teman-teman harus memperkuat untuk di sisi ini filosofinya ini. Nah, jadi gitu. Kalau ini kita kuat maka ciri mau kita teman-teman mau MBKM di pertanian atau di dunia kuliner, tidak masalah karena kekuatan ilmu komputernya sudah di level filosofi tadi. Jadi bisa kemana saja, begitu ya. Nah kemudian nanti kita akan belajar kenapa dinamai ilmu komputer. Jadi gitu. Ternyata dulu itu ada sisi politisnya juga, gitu ya. Kemudian pedagogi atau cara mengajar, dan juga nanti konsep ekstensional dan intensional. Dan kemudian nanti ada juga ilmu komputer itu dibahas sebagai premis, komputer sebagai alat, algoritma, komputer fisik, dan algoritma abstrak. Nah, ini juga ada. Nah, nanti kemudian ada science dan engineering, karena ini di science dan engineering ini ada paradigma atau cara memandangnya. Jadi sesuatu itu bisa dibilang science, bisa dibilang engineering. Nah, sebenarnya ilmu komputer itu nggak usah kita debatkan itu science atau engineering, tergantung paradigma yang dipakai. Jadi kayak gitu. Ya, semacam itu. Kemudian seni, bisa juga orang ada yang menyebutkan itu kalau kita bicara dengan beberapa profesor itu ilmu komputer itu dibilang seni gitu ya. Jadi ya nggak masalah karena paradigmanya juga punya kekuatan sendiri gitu ya. Kemudian kompleksitas prosedur ya. Sekarang lagi berkembang nih computational thinking. Ada mata kuliahnya kalau tidak salah. Nah, ini juga menjadi menarik. Kemudian kecerdasan buatan. Ini kecerdasan buatan itu di level filosofi atau di artificial intelligence ini juga lagi jadi perdebatan, ada banyak sekali pro dan kontranya. Jadi banyak sekali. Big data itu juga, wah pro kontranya juga luar biasa. Nah kemudian nanti di sisi komputabilitas, kita akan berpikir tidak hanya sekedar algoritma, tapi juga ini adalah suatu cara untuk mendeliver sesuatu secara efisien, praktikal, dan etis. Nah, ini menarik nih. Efisien, praktikal, dan etis. Jadi ini sudah langsung menyarankan bahwa kita dalam melakukan riset, pengembangan, dan bekerja di dunia komputer itu tidak bisa suka-suka gitu ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti juga ada etika, tata nilai, dan integritas dalam ilmu komputer, gitu ya. Kemudian ada science tadi. Nah, nanti berhadapan dengan science modern. Science modern itu seperti sekarang kita punya apa tuh namanya bioinformatika contohnya, ya kan. Nah, kemudian ada apa itu namanya biomedical. Nah, jadi semacam itu. Jadi sudah ini muncul science modern yang memang mempush bidang-bidang lain yang tua, yang sudah lama itu untuk kemudian mengarah kepada realisme, ya, di semacam itu. Nah kemudian engineering ini secara teknik, secara ilmiah, kemudian algoritma. Jadi kenapa ada algoritma? Jadi itu juga nanti kita akan bahas secara filosofi. Kenapa muncul dan apa filosofinya algoritma? Sehingga kalau kita pegang filosofinya algoritma mau model sekompleks apapun, Markov model pun itu bisa kita pahami atau bisa kita lihat. Nah ini nanti kita bisa belajar dari orang-orang hebat di bidang ilmu komputer ya. Jadi Bacon, Leibniz, Morse, Ramsey, Turing, Shannon, ini yang memunculkan teori-teori yang fundamental di ilmu komputer. Ini kita juga harus tahu cara berpikirnya seperti apa. Ya mungkin seperti apa ya, Albert Einstein dulu memikirkan teori gravitasi, kemudian memunculkan suatu teori, bisa kemudian dianggap gila, gitu ya, dan ternyata terbukti setelah beberapa tahun, jadi semacam itu. Nah kemudian nanti ini ada structure programming, recursive function, routing program, kenapa ada itu di komputer, kemudian ada definisi informal, mesin Turing universal. Jadi yang menarik ini menurut saya ini filosofinya Internet of Things, jadi John Shirley, apapun adalah komputer. Everything is things, ya, kayak gitu.
Jadi everything is computers. Kemudian ada algoritma, program, software, dan juga nanti kita berlangsung dengan komputer etik. Nah, ini yang akan kita juga nanti bahas secara lebih mendalam. Ya. Nah, ini sudah sangat luar biasa, ini referensinya. Saya juga masih terus membacanya karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari sana. Nah, sebagai introduction, maka saya akan tunjukkan dahulu bahwa ini bukan untuk menunjukkan bagian ya atau pembeda di mana itu komputer filosofi, teknikalnya dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada intersection. Jadi sama, ini cara pandang filosofi. Kalau kita melihat ini apa kira-kira yang terpikir? Oh, berarti antara sains dan teknik ini berlawanan gitu. Nah, oh, berarti komputer filosofi lebih besar dari software engineering. Nah, itu yang disebut sebagai selfishness dalam keilmuan. Nah, yang dilihat adalah perbedaannya. Nah, jadi ini yang berbahaya sebenarnya. Jadi yang kita inginkan dari seorang orang yang belajar filsafat ilmu komputer berarti melihat bahwa oh, landscape-nya ternyata kita ada intersection, ada kesamaan, ada yang membuat kita itu berkembang sangat pesat dan itu kontribusi dari area yang lain. Nah, mudahnya semacam itu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa computer science itu ternyata irisannya dengan software engineering cukup banyak. Dan inilah yang membuat dua-duanya itu berkembang pesat. Nah, itu prinsip pertama yang saya sebut sebagai openness prinsip. Nah, jadi openness prinsip itu cara berpikir. Nah, bisa nggak kira-kira sekarang kita mencoba pelan-pelan bahwa teman-teman dalam misalnya berdiskusi, kemudian melihat suatu fenomena atau suatu isu di negara kita atau mungkin di dunia atau mungkin di dunia keilmuan, sesuatu yang sifatnya itu kelihatannya saling bersaing, saling berbeda, itu tidak dilihat dari sisi itu tadi. Tapi kita bisa melihat bahwa dengan adanya kita punya lawan, maka kita bisa bagus ya. Kalau dalam sepak bola mungkin ya kalau nggak ada Messi dan Ronaldo ya mungkin tidak akan ada Messi dan Ronaldo seperti saat ini. Dua-duanya ada, eksis dan membuat mereka bersaing secara sehat dan menjadi pesepak bola yang handal kan begitu. Nah, ini yang menjadi salah satu menarik. Mungkin computer science dengan apa? Teknologi informasi DTT. Nah, mungkin irisannya banyak ya. Dan dua-duanya ini eksis dan ini dua-duanya membuat kita jadi hebat karena kita jadi punya teman untuk saling berlomba bersaing dengan kualitas yang baik kan gitu. Jadi semacam itu sebenarnya. Jadi ini jadi jangan sampai kita semacam itu. Saya kadang juga masih melihat ya, misalnya ini autokritik aja, beberapa rekan gitu masih sangat melepas ya atau sangat ingin terpisah antara Elins dengan ilmu komputer, misalnya semacam itu. Padahal kalau kita bicara di sini interseksinya banyak nih. Ada Internet of Things, cloud, big data, artificial intelligence, semuanya nyemplung di sini. Bahkan ini irisannya udah hampir sama gitu ya. Nah, sebenarnya dua-duanya ini penting eksis karena kalau dua-duanya berkembang baik, maka dua-duanya juga akan berkembang dengan sangat besar. Nah, ini yang salah satu filosofinya di situ. Nah, ini cukup sulit ya. Jadi memang kita itu mungkin ya secara human lebih senang orang lain itu kalah gitu ya. Orang lain lebih buruk dari kita dan lebih menderita gitu. Tapi ini dibalik. Soalnya kalau kita bicara filsafat, openness ini kita melihat sisi yang lain itu sebagai sisi lain yang membantu kita menjadi lebih baik. Termasuk nanti contohnya nih filosofi sains dan teknik ya pada titik tertentu kalau kita pelajari di sini di filsafat ilmu komputer ya memang ada perbedaannya. Tetapi dua-duanya ini memang nggak mau tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau nanti dipisahkan malah dunia filosofinya jadi tidak seimbang kan gitu. Nah, ini sebagai salah satu ilustrasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita berada di level yang sangat sangat tight dan sangat saling berinteraksi dengan sangat ketat gitu ya antara filosofi computer science, software engineering, teknik dan science ya. Mungkin dari sini teman-teman bisa melihat kenapa di computer science itu area software engineering-nya tidak terlalu kelihatan ya. Jadi kayak gitu. Terasa nggak? Jadi misalnya mata kuliah pendukung software engineering seperti HCI gitu ya, Human Computer Interaction, UX Experience, software engineering mungkin baru di kurikulum ini yang kemudian kita coba perjuangkan kemarin di lab riset LPLD untuk mulai dieksiskan, tidak hanya data. Nah, ternyata ini menjadi, alhamdulillah bisa diakomodir di kurikulum baru. Nah, jadi sebelumnya bahkan minim ya, sangat minim sekali. Nah, ini juga menjadi
bagus gitu kalau kita bisa berpikir semacam itu. Nah, coba kalau cara pandang ini kita pakai sebagai manusia, gitu. Wah, itu akan luar biasa bagi teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang menarik lagi kalau misalnya tadi itu kan baru filosofi sains dan teknis, tapi kalau kita bicara filosofi sains dalam konteks universe, wah itu lebih luar biasa. Coba sebagai contoh tadi bioinformatik gitu ya, gabungan antara informatika, computer science dan biologi. Begitu jadi satu, wah itu sekarang itu menyelamatkan dunia ya. Penemuan vaksin, penemuan penyakit baru dengan treatment pengobatannya itu terjadi karena hal-hal semacam itu. Nah, bayangkan jika kita selfish gitu, wah itu computer science saja, wah bahaya sekali ya. Itu biologi saja, nah sudah selesai. Bahkan kita sering ya melihat bahwa computer science itu mempelajari apa namanya sisi makhluk hidup, nah, atau life thing. Ya, jadi sehingga muncul ada algoritma M-colony misalnya gitu ya, ada algoritma neural network itu kan mempelajari jaringan saraf manusia atau makhluk hidup. Nah itu yang kemudian membuat menjadi sangat apa? Teori-teori berkembang dengan sangat pesat gitu ya. Jadi keilmuan juga berkembang. Jadi gitu. Nah ada satu mungkin nanti di pertemuan berikutnya ada satu video profesor di MIT atau di satu universitas di Amerika yang cukup terkenal itu menyebutkan bahwa kemajuan suatu negara itu sangat tergantung dari cara pandang masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya itu masih sektarian dalam artian hanya memandang kebenaran itu sesuai dengan asumsinya sendiri, mungkin preferensi pribadinya, apalagi preferensi politik, preferensi macam-macam begitu. Nah maka ya sama, maka kalau dipadankan dengan sains itu ya sainsnya hanya berkembang di situ saja, tidak memunculkan sains-sains baru yang saving the planet ya, saving the human life gitu ya. Nah kita bisa lihat awal semuanya itu dimulai dari formal science ya, apa itu matematika, logik gitu ya. Nah kemudian berkembang menjadi fisik ya, fisik itu ada chemistry, fisik ya. Bayangkan kita beruntung kita berada di fakultas MIPA, jadi benar-benar kita ada di fundamental science gitu ya, jadi di formal science dan fisik nih. Kemudian nanti masuk ke life science ya, functional biology, cellular biology, kemudian nanti masuk ke social science ya. Jadi dan ini nanti berulang, nanti formal science-nya akan terupdate dengan kondisi-kondisi yang saat ini muncul dan berkembang sangat luas. Nah, jadi wah itu kan ini aneh ya, membuktikan gitu kalau bahasa saya itu memang benar gitu ya, ilmu itu kalau dituliskan dengan tinta air laut nggak akan habis gitu ya. Jadi karena memang sangat luas sekali. Jadi itu menunjukkan bahwa kebenaran tersendiri dari sisi keilmuan. Jadi kayak gitu. Nah ini coba kalau dibayangkan gitu ya, saya kadang kalau nonton channel di National Geographic itu berpikir, wah ternyata saya seumur sekarang gitu baru tahu ada bidang-bidang khusus ya yang muncul, misalnya arkeologi forensik, kemudian ada yang di ancient exploratory gitu ya, dan banyak sekali. Jadi itu salah satu bentuk ya bagaimana ilmu pengetahuan itu memang luar biasa. Nah, ada yang menarik gitu ya. Jadi ini ada beberapa pernyataan dari beberapa orang gitu ya. Jadi memang kita perlu sadar bahwa sains itu long enjoy, jadi harus dilihat sebagai long live learning gitu ya. Jadi setiap saat, setiap tahun kita akan terus berkembang dengan pengetahuan dan kita mempelajarinya. Setiap hari adalah pengetahuan gitu ya. Nah kemudian ya macam-macam lah gitu ya. Jadi ini akan membuat kita menjadi lebih bersemangat. Nah ini ada yang menarik juga, nanti sebelum kita bicarakan lebih jauh, seringkali orang bicara filosofi itu hanya berada di level teori. Saya sering berdebat ini. Jadi kalau kita bicara filsafat itu ya bicara teori-teorinya siapa? Enggak juga. Jadi itu hanya bagian kecil, karena di salah satu filosofi itu, sebuah filsafat atau filosofikal itu dipakai dengan atau dimulai dari asumsi. Ya. Nah, jadi asumsi ini ada dua. Jadi ontologi dan yang kemudian yang berikutnya adalah epistemologi. Jadi
Kalau ontologi itu idea. Makanya kalau di dalam dunia sosial media itu perangnya adalah perang idealisme. Jadi orang direcokin dengan idealisme tertentu. Jadi misalnya idealisme A, idealisme B dan C itu dianggap benar terus. Sehingga karena di announce terus-menerus, dipublish terus-menerus, akhirnya itu dianggap oleh orang yang mempercayainya sebagai truth, ya, sebagai truth. Sehingga nanti kalau dia dikasih informasi tentang B, ya dia akan pasti denial. Nah, dia kayak gitu. Ada nggak misalnya? Jadi kalau kita misalnya di machine learning itu saya sering kalau di diskusi di skripsi itu teman-teman mahasiswa biasanya, wah Pak, saya pokoknya pengen pakai algoritma A gitu. Nah, tapi datasetnya nggak mendukung itu tuh. Tapi kalau kita kasih tahu tetap aja mental. Kemarin saya ada mahasiswa S3 kayak gitu. Jadi dikasih masukan, ini nggak cocok Pak, kalau pakai algoritma ini nggak sesuai karena datasetnya tidak mendukung. Tapi karena sudah sangat sakleknya dengan dataset, dengan algoritma itu nggak mau berubah, dicarikan yang lebih baik, performanya nggak mau. Akhirnya yang terjadi, datasetnya yang diubah. Nah, ini kan lucu. Jadi itu contoh ya, bagaimana sebuah idea, belief yang terlalu kuat itu nanti menjadikan kita nggak bisa, akhirnya seperti itu, akhirnya modifikasi data dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya. Jadi, kita harus sadar bahwa filosofi asumsinya adalah dimulai dari ideas. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah, semuanya bisa diubah. Nah, jadi di dalam filsafat itu segala sesuatunya itu bisa diubah sesuai dengan perkembangannya. Jadi mungkin saya sekarang sangat memegang prinsip di teori ini gitu ya misalnya. Tapi mungkin 10 tahun atau 5 tahun lagi ini berbeda. Mungkin sekarang saya mendefinisikan big data itu data besar. Tapi mungkin teman-teman nanti 5 tahun lagi udah lulus, jadi expert melebihi yang saya punya, misalnya, itu punya teori sendiri juga boleh. Dan saya kalau itu terbukti ya saya harus mempercayainya. Tidak bisa kemudian meskipun saya dosennya kemudian menyalahkan. Teorinya dulu nggak gitu di kuliah. Saya big data itu big data besar. Teman-teman punya asumsi yang lain, itu nggak boleh, karena memang harus, kecuali kalau yang tidak bisa diubah itu ya teori agama ya, atau filsafat agama ya, itu nggak bisa diubah. Tapi kalau teori ilmu pengetahuan ya memang harus berubah. Nah, kemudian ini ya, jadi ontologi itu ada ideas, belief, kepercayaan, konsep. Nah, jadi ini kadang bagus, perlu diasah, tetapi juga kalau terlalu tajam itu bisa malah menjadi sangat kaku. Ya. Jadi juga akhirnya kita tidak bisa berkembang menjadi seorang peneliti atau saintis yang luar biasa. Nah, ini saya sarankan teman-teman di computer science itu baik yang reguler maupun yang IUP, kalau ada kesempatan bisa mengambil suatu pengalaman di luar negeri gitu. Ya, nggak usah jauh-jauh, di Singapura atau di Australia atau di mana gitu. Itu bagus banget karena nanti kita akan dihadapi dengan aspek-aspek ontologi yang berbeda dari yang kita pegang selama ini. Jadi gitu. Nah, jadi kalau kita punya pengalaman ini tuh nanti pasti berbeda cara pandangnya. Jadi melihat perbedaan, melihat sesuatu asumsi itu kalau orang luar itu kan lebih realistis ya, lebih rasional. Jadi semuanya harus tidak, kalau kita itu kan seringnya mendengar suatu informasi langsung percaya, langsung mempercayai. Tapi kalau mereka enggak, tapi mereka itu cari dulu, diobservasi, itu truth atau enggak, itu benar apa tidak, baru kemudian dipercayai. Jadi gitu. Ya kayak teman-teman ya, mungkin di gedung S1 MIPA itu lantai 4, lantai 5 berhantu, ya kita langsung percaya kan gitu. Nah, jadi kemudian kalau dibilang, oh enggak ada hantunya, enggak bisa, saya sudah percaya itu ada hantunya, ya kayak gitu. Nah, itu sering terjadi. Di lab SKJ itu sering servernya jalan sendiri. Nah, iya, wong kita itu terus dikiranya ada hantunya. Padahal kalau kita kasih tahu ya di lab SKJ itu memang dibuat script, kalau servernya mati, hidup sendiri kan gitu. Jadi hantunya itu algoritma. Jadi, nah itu sering terjadi kayak gitu. Jadi sulit untuk dikasih tahu akhirnya. Ya nggak apa-apa, itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian ada epistemologi. Nah, ini suatu fundamental notion. Apa ya, aliran gitu ya, kalau bahasa saya. Ini sangat tergantung bagaimana kita menggetter knowledge sejak kecil sebenarnya, sejak kecil. Jadi kalau mungkin akan terasa berbeda ya, mungkin teman-teman yang punya pengalaman mungkin masa kecilnya ada di luar gitu, karena ikut orang tua atau yang lainnya. Nah itu ketika mungkin masuk ke environment kuliah kita di UGM, mungkin pasti juga akan ada merasakan
goncangan sedikit ya, itu berbeda begitu ya, cara mengajarnya dan lain sebagainya. Mungkin juga terasa ketika teman-teman dulu transisi dari SMA ke perguruan tinggi, nah itu juga berbeda, biasanya semacam itu. Nah, mungkin juga akan berbeda nih, saya pernah punya pengalaman karena ada beberapa kelas yang kita buka untuk mahasiswa di luar UGM ya. Kalau di beruntungnya kita, mahasiswa kita itu self learning-nya cukup kuat gitu ya. Jadi kalau kita kasih something, teman-teman tuh bisa bergerak gitu ya. Tapi kalau mahasiswa yang lain dari perguruan tinggi yang lain itu harus dituntun, tahu ya, dituntun ya, dikasih petunjuknya itu step by step dan detail. Bahkan kadang di WA itu tanyanya detail sekali. Nah, kalau teman-teman kan enggak misalnya, pokoknya gini, nah gitu sudah bisa jalan sendiri. Nah, itu juga tergantung dari ini, knowledge yang di-gain sebelumnya. Nah, ini akan sangat tergantung untuk membentuk nature of knowledge dan justified belief. Ya. Nah, ini menjadi penting. Nah, dua ini sebenarnya yang dimainkan, ontologi dan epistemologinya ini. Nah, nanti teman-teman sebenarnya nggak perlu dibentuk ya, nggak perlu di develop, tapi makin banyak kita mempelajari sisi tadi, filosofinya, maka dengan sendirinya nanti seiring dengan tanda kutip cara berpikirnya teman-teman makin matang, itu nanti akan menemukan sendiri. Saya sendiri merasa sebagai dosen gitu ya, itu benar-benar terasa ketika membaca materi filsafat ilmu komputer itu, jadi mengerti kenapa sistem komputer dan jaringan itu jadi penting. Gitu. Dulu ada keinginan bahwa kita harus unggul gitu ya. Unggul itu selalu di depan. Sistem komputer dan jaringan itu harusnya di depan terus gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa karena zamannya memang zaman AI. Nah, kita ada di belakang, kita supporting. Ya, kita harus memahami itu. Jadi tidak semua sesuatu itu harus ada di depan, tapi ada saatnya di depan, ada saatnya kita supporting. Nah, saat ini kita harus excellent di supporting ini untuk memastikan AI jalan gitu ya, cloud computing jalan gitu. Tapi sistem komputer dan jaringan memang tidak mungkin ada di depan terus gitu. Mungkin itu akan di depan ketika awal-awal dulu computer science terdevelop gitu ya. Jadi semacam itu. Karena memang dasar awal-awalnya computer science itu dimulai dari sistem komputer dan jaringan kan gitu. Nah, jadi makanya jangan heran ya kalau di DIKE gitu, sistem komputer dan jaringan itu sekarang anggota lab-nya sedikit gitu, cuma 8 member gitu, dan sepuh-sepuh gitu. Jadi orang-orang filosofis semua gitu. Yang muda mungkin cuma tinggal siapa ya, saya, Pak Lukman, Pak Idam, Pak Yoga, jadi 4 orang. Jadi semacam, tapi menyenangkan karena akhirnya kita bisa diskusi hal-hal yang sifatnya memang lebih dari sekedar hanya aplikatif gitu ya. Nah, kemudian nanti ini diturunkan jadi metateori. Nah, ini adalah critical analysis. Nah, ini asumsi-asumsi nih. Kalau teman-teman mendengar berita COVID makin tinggi misalnya gitu. Nah, itu kan ada asumsi, wah ini pemerintah nggak beres segala macam. Mungkin COVID-nya bermutasi, teori konspirasi. Nah, itu munculnya di sini nih, metateori. Jadi kayak gitu. Nah, kita bermain asumsi-asumsi. Ini harusnya bisa dimanfaatkan. Makanya kalau kita melakukan riset, skripsi, tesis, disertasi yang bermain di metateori. Jadi kemampuan kita mendevelop asumsi itu benar. Tapi harus diingat ini hanya asumsi. Jadi hipotesis. Belum menjadi truth atau temuan dan belum menjadi rasional. Jadi tidak boleh kemudian kalau cuma hipotesis kemudian kita paksakan kepada orang lain. Gitu. Sama seperti di penelitian, kalau cuma sekedar metateori nggak bisa dipublikasikan, tidak bisa ditulis gitu. Tapi harus dieksperimenkan agar terbukti truth-nya benar apa tidak. Jadi kayak gitu. Nah, untuk membuktikan itu pakai metodologi. Nah, ini karena kita bicara filsafat ilmu, ini kekuatannya. Jadi semuanya harus pakai metodologi. Cara berpikirnya, cara melakukan pendekatan, mengolah data, itu harus ada approach yang sistematik dan metode yang diakui bersama. Nah, itu. Nggak boleh pakai metode sendiri-sendiri. Gitu ya. Saya mau bangun cloud computing. Misalnya nih, saya kemarin, saya mau bikin pusat data sendiri di lab SKJ. Caranya gimana? Ya, pokoknya ala saya sendiri. Nggak bisa juga. Harus bisa diakui metode itu adalah metode membangun pusat data yang diterima secara saintifik. Gitu. Jadi harus mempelajari standarnya dan segala macam. Tinggal nanti skill-nya kita perkecil, karena kekuatan kita mungkin untuk pendanaan juga kecil. Dan akhirnya, nanti kalau sudah ini kita buktikan, kita head-to-head-kan antara metateori tadi, asumsi-asumsi tadi, dengan hasil yang kita buat dari metode tadi, dari eksperimen. Akhirnya kita punya implicit dan expected belief and basic assumption. Nah, ini kalau dikembangkan terus, kita kenalkan dulu di conference untuk dikenal orang, mendapat masukan, gitu ya. Akhirnya jadi konsep.
Nah, kalau konsepnya diterima orang banyak, disitasi orang banyak, ditulis di buku dan dipercayai dan itu terbukti benar, jadi teori. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan terjebak kalau kita bicara filsafat itu bicara teori, itu jauh, itu hasil aja. Tapi jadi kalau teman-teman bisa lihat itu tadi yang Turing atau mungkin siapa tadi bapak-bapak foundernya apa namanya filosofinya ilmu komputer tadi menelurkan teori ini perjalanan panjang gitu ya. Jadi tidak simpel. Nah, ini tugasnya kami nih peneliti ini sekarang agak jarang yang bermain di sini ya. Jadi bermain ke arah filosofi ini juga sekarang jarang. Tapi harus dilakukan karena perkembangan keilmuan harus dimulai dari sini. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau karena kebetulan masih muda ya, masih mahasiswa, mungkin ya tahu dulu lah. Jadi bahwa misalnya nih, saya menyampaikan materi ini, sebenarnya itu juga proses dari ini semua. Jadi apa yang saya sampaikan itu baru konsep, teori, dan model. Tapi itu dihasilkan dari saya belajar tentang ontologinya, epistemologinya, kemudian saya mempelajari teorinya, muncul metateori, kemudian saya coba eksperimen sedikit, agar nanti yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan, dan akhirnya saya bisa menyampaikan seperti ini. Nah, jadi cukup panjang ya, jadi proses perjalanan itu. Makanya kalau kita membaca buku di perpustakaan atau di internet itu kan sebenarnya proses ini kita yang lakukan. Nah, jadi kotak-kotak ini yang kita lakukan. Nah, itu sebagai awalan ya, kita melakukan. Wah, ini sudah 50 menit. Oke, nah jadi itu untuk apa namanya awalan kita memulai mata kuliah ini. Saya coba aktifkan kuliah absennya. Ini kok nggak bisa aktif ya? Nah. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Mbak pengen bertanya boleh sambil saya siapkan absennya. Maaf Pak, ini salah satu kelas membernya kan ada Yusuf nih Pak yang dari Yaman. Nah. Oh iya. Ya, baru jadi tahu saya. Bukannya saya ini against the idea of jadi ada bahasa Indonesia nanti bahasa Inggris, cuman mungkin saya kasih tahu aja untuk ada MKWU itu Pancasila, jadi Yusuf itu dia ngerjain soal ujiannya itu beda, jadi mungkin bisa lebih ke bacaan aja terus nanti kayak gitu lagi. Saran saya sih kalau sama, cuman ya kembali lagi ke Bapak gitu. Oke, terima kasih, ini informasi berharga ya. Jadi ada di sini nggak Yusuf? Ada Pak. Oke, you are in here? Yes. Okay, I'm very apologize. I not notice you are in the class, so I will consider on the next meeting. Yeah. Okay. Thank you very much. But if you want to access what I explained previously, actually in the platform is already have the explanation in the English. So I think you can also replay that one. You can access the ELOC. I'm sorry? Yeah. Okay, nice one. Okay, thank you very much. So please, everyone, if you have some special condition, please inform to me in the early, so I can. I'm very freely to adjust the condition. It's okay. Yeah. Thank you very much, Atri. Sudah menginformasikan. You already informed to me. Ya Pak, sama-sama. Okay, I'm sorry, I don't know. The SimMaster is not work well for me. So I think please can you write down your name in the chat. Silahkan tulis nama rekan-rekan di chat aja. Nanti saya akan gunakan itu sebagai basis untuk memasukkan ke SimMaster ya, secara manual. So please write down your name in the chat. I will use that once as consideration to entry the presents in the semester manually, because currently my semester is not work to appear the QR code. I'm sorry.
Okay, I think that's it for today because I already passed the 15 minutes for one credit. Saya sudah melewati 1 SKS. Mungkin saya pakai dual language gini aja ya. Ini bagus juga untuk saya latihan, biar makin pulih. Oke, so kita sudah di akhir. Terima kasih sekali. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Tapi nanti saya akan coba update apakah Pak Dalio sudah bisa mengajar apa belum. Kalau jika belum, maka saya akan masuk ke kelas untuk memastikan kuliah ini berjalan. So, thank you for joining this session. I think this is the end of this session. For next week, I will confirm first to the program or Pak Dalio about the availability to give the lectures. If not, I will lead the session again. Yeah. Okay. Thank you very much for today. Have a nice rest and stay healthy. Ya. Selamat beristirahat dan sehat selalu untuk rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak.